dari data ya, itu problemnya adalah mobilitas ya. Kelihatan dari transportasi tadi sudah dijelaskan bahwa negatif ya 13%, kemudian sektor perdagangan hotel dan restoran juga negatif cukup besar. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita ini masih sangat konservatif. Jadi masih kebanyakan tinggal Oke. di rumah atau tidak melakukan mobilitas. Ini kelihatan dari sektor pertanian yang secara keseluruhan 2,95% ya, sementara tanaman pangan itu 10%. Jadi kalau konsumsi dasar mereka melakukannya, ini dibantu juga dengan online. Tapi kalau misalnya melakukan perjalanan jauh atau jalan-jalan ya ke rumah sanak saudara atau yang lain-lain ya, itu mereka tidak melakukan itu. Dan untuk Oke. seperti Indonesia, itu sektor-sektor seperti itu tuh daya ungkitnya besar. Ya, pariwisata contohnya, dia dampaknya ke sektor yang lain. Yang tadinya sektor manufacturing, juga sektor perdagangan. Jadi ini seperti pesawat yang dua mesin, satu mesin mati nih. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini membutuhkan suatu pendekatan tersendiri supaya mobilitasnya jalan. Nah, tapi ada masalah lagi. Sekarang kita menghadapi adanya pandemi dari India ya, Ya. yang dikhawatirkan nanti kalau nggak hati-hati akan menjadi masalah juga. Ya, Oke. jadi kalau kita lihat ya, setelah liburan panjang itu angka positifnya naik ya, itu keyakinan konsumen langsung turun ya. Ya, ya. Mereka kembali lagi ke kebutuhan dasar ya. Sementara begitu ada PP pembatasan kegiatan masyarakat ya, itu naik lagi keyakinan konsumen dan mulai membaik ya. Tapi itu baru terjadi bulan Maret setelah ada PPKM di bulan Februari. Jadi minus 0,74 ini sebenarnya ada dua masalah, yaitu angka positif yang naik bulan Januari dan Februari. Ya, Oke. inilah yang disebut sebagai koridor kebijakan pemerintah itu sempit. Oke, Kalau berarti terlalu ketat, ya ya. ekonominya nggak jalan. Tapi kalau terlalu kendor, lihat aja seperti India. Ya, jadi inilah Oke. yang disebut sebagai the art of policy making, Mbak. Tapi secara keseluruhan sebenarnya Indonesia sudah dalam on track pemulihan ya. Tapi kalau kita berdasarkan dari sisi keyakinan on track ya, dari sisi keyakinan konsumen sendiri, tapi sebenarnya masih harus dipertahankan seperti apa? Karena kan kalau seandainya nanti ada kebijakan, keyakinan konsumennya bisa menurun. Kemudian nanti kalau agak longgar dikit mungkin bisa kembali lagi, bisa pulih kan. Sementara kita juga harapkan angka pertumbuhan dari keyakinan konsumen yang cukup baik juga sebenarnya Pak Ari. Jadi tidak mungkin kalau pariwisata, perdagangan hotel dan restoran nggak jalan, nggak mungkin, Pak ya. Tapi kalau dijalankan ada risiko ya, kenaikan angka positif baru ya. Nah, jadi harus diciptakan yang disebut sebagai travel bubble. Tapi bukan travel bubble antar negara, yaitu micro travel bubble. Jadi mikro. Jadi misalnya kalau keluarga mau pergi ke Jogja, ya, dia dibuatkan misalnya naik bis. Bis itu isinya 30, tapi isinya cuma satu keluarga. Kemudian di sana hotelnya juga dijaga ya, kemudian ada antigen tes segala macam, kemudian objek wisatanya juga dikuotakan ya, kemudian kembalinya ke Jakarta ya misalnya atau kembali ke tempat asal juga sterilisasikan. Nah, itu akan meningkatkan yang namanya ekspektasi positif ya. Tanpa itu, tanpa adanya improvisasi itu agak sulit ya. Memang vaksinasi nanti kita harapkan untuk bisa membuat orang itu menjadi yakin kembali. Tapi kan kita juga tahu ya bahwa vaksinasi itu harus disertai dengan program 3M, 3T ya segala macam. Jadi masih ada satu lagi yang kita buat. Sektor yang mobilitasnya tinggi itu harus improvisasi ya, pariwisata, perhotelan, perdagangan ya. Jadi nggak bisa dia bisnis as usual. Nah, masyarakat itu sebenarnya punya permintaan ya, jadi bukan masalah daya beli. Contohnya Tanah Abang yang kemarin, tiba-tiba orang berkumpul untuk membeli pakaian ya. Nah, tiba-tiba orang sebelum mudik ya, tanknya mudik, tiba-tiba mereka memenuhi pantai utara. Jadi ini adalah sesuatu potensi pertumbuhan, tapi harus dikelola dengan baik ya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.